Oh, cita-citanya cuma pengen ada di billboard gitu. Karena gue juga kaget, lu kok bisa pede di depan kamera. Surya Angga. Anjay. Atau nggak soda. Ya, asli demo gitu. Kebayang nggak dosa. Ya, soda apa gitu. 4 apa gitu. Ini adalah Spill at Invipop bersama Batembang. Walk on, and With hope in your heart, and you never walk alone. Lu jangan bercandain, diserang lu ntar. Ada enggak. Terima kasih. Tamu kita kali ini adalah The Kopits. Senang sekali saya akhirnya diwawancari oleh Pras Teguh ya. Kapan potong rambut, Pras? Kemarin soalnya saya Baru nih, gue lagi podcast lu baru apa? kemarin gue sebelum potong rambut emang disangkanya Pras Teguh anjir. Apa kabar Bang Enggok? Baik. Panggilnya Enggok, Angga, apa gimana? Nggak tahu, terserah sih. Enggak, gue pengen tahu Enggok itu dari mana sih Bang? Nggok tuh cuma nama panggilan, nggak tahu sih dari mana. Keluarga gua dari Angga Ngok gitu aja, dari keluarga sepupu segala macam dari kecil. Oh, Terus jadi dulu kan yang namanya Angga banyak ya. Iya. Jadi teman-teman gua yang main ke rumah gua waktu itu Ngok kedenger gua suka dipanggil Ngok, jadi ya akhirnya ikutan. Berarti- Akhirnya Angga mana? Angga Ngok. berarti berawal awalnya emang dari rumah. Dari rumah. Oh, dari orang rumah. Dikira gue malah jadi dari tongkrongan. Enggak, dari orang rumah. Akhirnya orang taunya ya supaya membedakan Angga. Kan gue seangkatan tuh sama Angga Yunanda kan. Jadi ada Angga Yunanda, ada Angga yang lebih ngondek, Angga Yumari. Ada Angga yang itu permain karet, Angga Yosan. Jadi maksudnya kan saya pernah ngeliat Bang Gue bisa walk out aja nih. Baru berapa menit langsung walk out aja. Bang Gok. Apa? Gue pernah dulu Nah, gue lebih senang dipanggil Bang Gok karena orang itu kayak akhirnya merasa lebih akrab aja. Menurut gitu? gue ya. Emang Kalau manggil gue Angga tuh kayak baru kenal berarti. gitu. Padahal gitu baru kenal ya. Gak apa-apa. Gue Jadi lu lebih nyaman dipanggil Enggok. iya. Bang Gok, gue manggil Bang Gok aja. Dulu itu 2010 atau 2012 gue pernah ke Holy Market di tempat Ruru Shop. Dulu ya. Gue sekelebat ngeliat lu di situ. Entah itu lu lagi jadi MC atau emang lu awalnya berawal karir itu di Suara lu Ruru Shop. emang begini ya? Iya. Kayak Vino Gabastian kan? Kasian gue. Anjir. Gue minum dulu deh, coba. Mungkin berubah kan? Kasian gue aja ya. Audio aman gak sih nih? Aman ini gue udah minum udah aman. Jawab dulu, gue nanya itu tadi. Iya. Lu nanya apa sih? Di Ruru? Iya. 2010, 2002. Ya Kan? kan? 2010, 2012. Oksigen, lu siapin oksigen nih. Gue udah bawa ntar. 2000 ya gue ada di Ruru pada saat itu Holy Market segala macam. Nggak nge-MC iya Pak. Karena dulu kan gue siaran sama Om Leo. Iya. Om Leo kan memang rumahnya di Ruru. Iya. Jadi gue sering main ke Ruru di bawah Om Leo gitu. Akhirnya Holy Market gue itu kalau nggak salah jualan jersey lah. Di mana tuh? Tepatnya kan dulu kan kalau yang lama itu Holy Market lo masuk kan parkiran motor. Ya itu di situ di depan. Di situ, dekat Di radio, pagar. dekat radio. Iya, gue di pagar di gerbangnya. Jadi jersey gue ditempel, gue pajang di pagar-pagar situ. Jersey KW. Kok KW? Serius? Iya 2010 jersey KW. Untungnya masih gede itu 2009 2010. Gue modal cepet itu bisa marginnya 150.000. Hah? Beneran? Gila. Apalagi kalau misalnya pakai nama makin gede lagi. Iya, belakangnya ada nomor Iya kan? nama gitu kan. Itu dulu ya lumayan lah. Akhirnya gue bisa ke Liverpool gara-gara jualan jersey KW. Karena Liverpool pun beli jersey KW-nya di gua. Serius lu kagak anjir. Ke Liverpool berarti tahun berapa tuh, Bang? 2010.
Apa yang Anda rasakan ketika Anda bisa berangkat ke Liverpool dan menginjak Anfield? Pada saat itu gue kayak berkaca-kaca aja. Tapi saat ini juga berkaca-kaca. Kenapa? Karena kalau diingat-ingat gue pergi ke sana sama mantan bini. Jadi kalau diingat-ingat lagi gimana sih nih gitu. Kagak, itu prosesnya itu bisa lo ke Proses apa nih, cerai? Oh, kagak nanya itu, lo buka-buka. Enggak, iya, gue iya. gak mau nanya itu. Maksudnya, lo bisa ke Anfield itu gimana? Dalam rangka apa gitu? Apa lo emang sengaja ke Anfield atau gimana? Banyak duit, bro. Mantep nih, scene-nya nih jadi potongan itu. Ya kalau nggak banyak duit nggak mungkin kita. Bener Nggak, sih, waktu itu bener. ada rezeki. Waktu itu lagi dapat tiket murah. Gua 200, itu 200 ke... Gua itu berapa ya? 5,5 juta apa ya bolak-balik? Anjir, Iya. Naik AirAsia. emang ada? Ada dulu AirAsia ke London. Wah, segini, Pak. Pegel banget, Pol. Gini gak bisa begini-gini. Selimut nyewa lagi. Apapun disewa. Pegel banget. Karena sempit kan. Demi kesana lah, bodo amat. Berarti lo berdua aja tuh sama mantan istri lo? Iya, mantan bini Berapa gua. lama tuh ke Anfield? Ke Liverpool? Kalau Liverpoolnya 4 hari apa ya? Tapi gue di sana 3 minggu. Banyak banget tuh itu ya? Enggak. Pada saat itu? Enggak, nebeng. Karena ada teman gue di sana, jadi punya rumah, jadi nebeng, jadi aman. Makanya kalau misalnya mau keluar negeri tuh cari temen yang ada di sana. Jadi tempat tinggal aman? Aman. Jadi lu tinggal jajan kan? Betul. Tapi kan lu tetap jajan di sana juga banyak keluar ya bang? Keluar berapa? Pound sterling, berapa pound sterling? Dulu, ya enggak. Dulu gue akhirnya buka just tip juga. Buka oke nih, gue di toko baju bola ini nih, kamu nitip. Ya, lumayan. Kan lumayan ya, oke. Gede tuh marginnya? Ada. Margin. Ada. Sama kayak lo jualan di Rudo kemarin kan? Waktu itu. Iya. Nanya ngomong apa sih nih? Kayak nggak menarik ya. Gua diceng-cengin, lu diceng-cengin di podcast pas gua sekarang di sini Ya aja. enggak, gue nggak ngeceng-ngecengin, gue cuman oke, balik lagi ke rumah. Jadi kan namanya juga saya baru di dunia ini. Saya masih deg-degan selalu sudah sampai episode. Sama kok. Iya. Sama-sama saya masih saya. suka ya patah lah pertanyaannya gitu. Jadi Bang, Nggak usah megang. Apa pegang. berarti dulu lo dari Om Leo bisa diajak Om Leo ke Ruru Shop itu karena lo siaran sama Om Leo. Iya, gue siaran Di sama Om Ardan. Leo. Enggak dong, di OS. Oh, OS di Jakarta. OS, ah. Gue siaran sama Om Leo, terus waktu itu 2011, karena gue punya toko jersey, 2010 akhirnya gue buka toko jersey, tapi nggak KW tuh, udah jual yang ori. Udah mulai, enggak nih. Karena KW udah mulai banyak mafianya, Iya. marginnya dikit. Jadi udah gue nggak main itu. Terus akhirnya gue, si Ruru Shop itu udah ada. Tapi pengen digedein lagi. Jadi si Om Leo udah singgok aja tuh. Dia kan punya toko tuh, jadi dia yang manage tuh si Ruru Shop. Akhirnya gua sama Pak Ade, Ngok lu mau nggak pengen Ruru Shop? Ya udah. Akhirnya gue bikin tuh Ruru Shop di depan Ruru waktu itu tuh, yang gede. Nah, itu gue bikin itu, udah sampai 2013 ke 2014 lah gitu. Di Ruru tuh lo bikin apa aja waktu itu? Selain Anak ya. Kalau tadi bilang pernah ada acara band Naif tuh di situ. Ya, jadi gue banyak. Jadi si Ruru Shop itu oke, harus bikin kegiatan terus. Jadi bikin beberapa art exhibition dan segala macam. Salah satunya Naif, kalau nggak salah ulang tahun yang ke-19 kalau nggak salah ya. Jadi gue ngundang 19 artis. Kan dulu ada teman-teman menyanyikan Menyanyikan lagu-lagu lagu Naif. ya. Nah ini teman-teman seniman membuat karya dari lagu-lagunya Naif. Di remake Iya, lagunya. lagunya misalnya judulnya Piknik 72 misalnya. Piknik 72, ada karyanya siapa, Batman, Popo, segala macam. Nah itu ada 19 artis. Itu gue bikin project director. Wah gila, seniman banget anjing. Enggak gua. Tapi lu kuliah di IKJ sih? Enggak. Ya? Enggak. Dikira gue tuh yang di situ tuh semua anak IKJ. Gue juga gak ngerti. Jadi ternyata Ruru itu, orang tuh mau masuk Ruru tuh segen katanya ternyata. Oh iya? Orang tuh mau... Menurut orang luar? Iya. Kayaknya mau masuk Ruru. Kalau gue bukannya... Karena gue gak ngerti ya, jadi gue masuk aja bodo amat. Om Leo, temen gue Om Leo, temen gue dia. Tapi orang tuh, dan anak-anak Ruru juga, iya ya kenapa ya orang-orang tuh kayak segen, harus
wah harus anak IKJ, harus anak seni gitu. Iya kalau gue lihat gitu dari pendapat dari orang luar ya. Iya kan? Gue tuh segan masuk ke dalam. Ya udah akhirnya karena ya gue suka bersosialisasi. Gue tuh suka nongkrong. Iya. Nah di Ruru tuh nongkrong banget. Nongkrong banget ya. Iya kan? Jadi ya udah gue cukup lama di sana. Maksudnya nongkrong sampai malam Bikin gitu, apa. bikin apa. Itu tuh gue ya itu mau ya gue suka bersosialisasi sama siapa aja gue temenan itu. Keren juga ya. Udah ya? Oke, terima kasih. Belum, Dia udah mulai habis kayak, mau nanya apa lagi? Kan lo tahu, tadi gue bilang, gue masih terbata-bata gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, bagus lah ya. Bagus. Nah, sekarang gue Walaupun gue Adidas ya, bukan Bata. kasih lihat kamera dong, lo pakai. Lo Ini Adidas. buat apa ya nih? Bang, ini lampu bang. Ini bisa jalan nggak sih? Bisa. Oh nggak dicolokin. Lo Adidas banget bang. Hah? Adidas banget. Iya. Nggak serius gue nanya. Duh, ntar ada brand yang lain. Hah? Ntar ada brand yang mau masuk ke gue, ngasih duitnya. Tapi yang gue Adidas banget. Dia sudah berpikir jauh ya. Iya. Tapi enggak, gue suka Adidas dari dulu. Karena apa biasanya? Karena gue suka bola. Awal dari bola, Iya, terus gue itu besar di tahun 90-an dan gue di eranya masa kejayaannya Britpop. Ya. Nah itu kan sangat erat lah kaitannya dengan si Adidas nih gitu loh. Culture-nya tuh. Jadi akhirnya gue dari dulu emang gue suka Adidas gitu. Lebih blur apa Oasis lo? Gue Blur. Bukan Oasis. Dari rambut sih gue udah ngeliat Graham Coxon ada di benak. Wah gila. Bener Gameng. Britpop banget emang. Kenapa blur? Hah? Kenapa blur? Karena pakai kacamata nih. Kalau lepas tuh blur tuh. Pakai kacamata. Jawabannya sangat Kenapa ya? Oasis juga gue suka, cuman nggak tahu Blur tuh lebih kayak anak artful gitu ya. iya lebih Iya pop sih? gitu. Iya, Lebih iya. pop, lebih baik kayaknya. Kalau Oasis tuh kan lebih rebel, kayaknya lebih rock. Nah, Iya. gue tuh lebih pop sebenarnya. Britpop, iya. Lu ngapain tuh gitu? Gue lagi pakai rambut. Gue pikir tombe. Tanya apa lagi ya? Hah? Mau ditanya apa lagi? Lu sejak kapan lu Apa? hidup? Bang, kemarin lu itu viral gara-gara apa? Baliho, Oh iya ada di Invipop. si CEO. Di Invipop di tag gue, buset gila Invipop nge-tag gue. Keren kan? Keren. Kok bisa begitu? Lu berterima kasih Invipop sama gue. Jadi ada placement kan Invipop. Iya, jujur aja, terbuka aja ini mah. Kagak kenapa bisa jadi akhirnya ada baliho? Apa lo emang iri sama Bang Surya? Enggak, ucapan itu adalah doa menurut gue. Itu percaya Ya gua. kan, jadi waktu itu ada di podcast gue ngomong, Sur, ajakin dong, kan Surya itu BA-nya Signature tuh. Ajakin lah nih placement di kita, atau enggak kontrak lah kita nih gitu. Masa lu nggak mau sih gitu? Gue kan juga mau ada di billboard, terus gue ketawain sama anak-anak. Karena ya Allah, cita-citanya cuma pengen ada di billboard gitu. Terus akhirnya orang brandnya ngedenger itu dan diwujudkanlah cita-cita gue itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dong. Terus gue, Mas gue nanti foto ya di depan billboardnya, pakai bajunya kalau bisa yang sama. Malu banget gue. Demi Allah malu di pinggir jalan. Itu berapa titik, Terus kata Bang? orang ngeliatin orang, Cih, dia tuh Cih, gitu. Baru. Ya Nora, ya. Ada di situ Nora, dia pengen foto. Gitu. Berapa titik bang? Hah? Berapa titik? Ada Baliho? 5 kalau nggak salah. 5 titik doang, gitu. Ada di Jakarta. Jaksel dan Tangsel. Karena Tangsel kan rumah gua, daerah rumah gua. Jadi Tangsel juga ada 3 titik, di Jaksel 2 titik. Itu semakin jadi terkenal kan lu kalau ditaruh di situ. Orang mungkin nanya, siapa ini ya? Caleg kemana nih? Pas banget masanya masa poster-poster Iya, caleg iya, kan. iya, Jadi kayak iya. kayak kemarin bini gue posting terus kata temennya, Singguk nyalek. Bukan, itu bukan. Cuman kan ada tertera logo podcast mas bang. di Iya. situ. Mungkin kan, oh nih kampanye podcast mas kali. Iya, gitu. kampanyenya memang di Podcast Mas ada apa namanya? Ada program barengan sama si brand tersebut Oke. gitu. Jadi akhirnya sebenarnya itu kampanyenya adalah campaign yuk dengerin si episode-episode dengan brand itu gitu.
si podcast Mas ini emang gue denger awalnya dari geng motor bang. Bukan geng motor, jadi dulu sebelum ada prediksi anjing geng motor banget. Geng San Mori. Enggak juga. Jangan so tau deh. Salah mulu. Oh, jawab. Jadi awalnya itu dulu Omes itu menginisiasi ada namanya motor baik. Motor baik itu si Omes tuh pengen punya program motoran tapi ada kegiatan sosialnya. Yeah. Ngajak artis-artis touring tapi setiap titik itu ada kegiatannya. Jadi menebar kebaikan lah. Gue tuh pengen kalau sekarang dulu tuh iring-iringan motor touring, motor gede segala macam itu kan pasti terkenal arogan. Iya. Lu lampu merah di stop semua Disuruh minggir biar kita lewat gitu. Terus kalau touring juga harus lewat segala macam. Nah ini pakai patwal dan segala macam. Nah ini Omes jangan yuk kita karena kita pengen kayak masyarakat juga ya udah ini kan kita ngelewatin daerahnya. Yeah. Ya kita juga harus sopan, yeah. harus permisi sama dia gitu. Nah akhirnya dia nyari nih temennya yang kan Omes kan lagi ya sibuk juga 2016 2015 tuh cari temennya yang kayaknya nggak sibuk nih. Siapa ya? Dia nyari-nyari kontak. Ini nih Angga Nggok nggak sibuk sih. Namanya dikit. Lagi nganggur nih. Di kontak Ini nah. karir siarannya gini-gini aja nih. Gue bantu gitu. Gok, kita bikin ini, lu yang manage semuanya lu kerjain. Waktu itu pertama sama Ucup juga, sama Kiki Aulia Ucup. Oh. Cuman Ucup nggak jalan, cuman bikin initial deck-nya doang. Habis itu yang manage semuanya gue. Bawa artis, rutenya pertama tuh Jakarta-Jogja, terus tahun berikutnya Jogja-Bali, tahun berikutnya Lombok, tahun berikutnya terakhir itu kita sampai ke Atambua. Gile. Sampai ke Atambua tuh. Gile. Sampai 4 tahun tuh, kayak gitu. Iya, jadi tiap tahun ada kegiatan. Nah, selesai di Atambua itu 2019, gua, Omes, Darto, Surya itu biasa masih ada basian touring. Seru nih kemarin ngumpul ngomongin gosipin yang kemarin ini siapa. Nongkrong lah kita. Nah, itu masih ada mulai ada podcast tuh 2019 tuh podcast. Itu lagi hype banget tuh. Iya, udah mulai muncul tuh ada Rapot, ada BKR kalau nggak salah. Gue udah tahu tuh teman-teman gue pada bikin podcast. Nah, gue juga penasaran pengen nyobain podcast karena gue orang radio. Oke. Gue tuh penyiar radio dari tahun 2001. Lu nggak nanya kan, tapi gue kasih tahu. Dari penyiar radio dari 2001. Dari tahun berapa? 2001. Nah, gue tanya tadi. Udah. 2001 akhirnya gue tuh nggak pernah. Jadi 2011, 2010 banyak teman-teman gue yang punya PH segala macam ngajakin gue bikin YouTube yuk. Gue nggak pernah mau. Nggak tertarik? Nggak pernah mau. Gue nggak bisa ada di depan kamera. Oke. Terus? Gue nggak pede aja, karena gue juga kaget lu kok bisa pede di depan kamera. Gue pede gak pede, gimana dong? Ya, namanya juga gimana? Jadi nggak tahu kenapa gue kalau di depan kamera tuh nggak lepas. Pas ada podcast, kan itu audio doang kan? Iya. Nah, gue oke nih, gue pernah mau bikin sebelumnya ketemu sama, ya abis touring, sebelum touring itu, sama Adit Insomnia. Dit bikin podcast yuk, ayo bikin podcast. Adit sampai beli alat-alatnya tuh. Adit tuh waktu itu impulsif banget. Jadi gue udah beli mic, gue udah beli ini. Gimana ya caranya? Anjis, ngapain lo beli? Akhirnya gue nanya ke editor ada teman gue. Ya udah tinggal gini. Tapi nggak pernah ke kejadian juga. Anjir sayang banget itu. Cuman wacana-wacana doang. Kita apa ya podcastnya obrolan kasur apa? Karena di kosannya Adit tuh itu mau bikinnya. Oh belum nikah tuh ya? Belum nikah. Nah udah gitu nggak jalan-jalan. Pas abis touring nongkrong sama berempat ini tiba-tiba si Omes bikin podcast aja yuk kita yuk. Si Darto emang gue juga mau bikin podcast. Udah kita aja cobain. Oke. Nah terus gue di antara berempat ini kan siapa? Ya kan Surya, Darto, Omes kan. Oke. Nah gue di motor baik aja kan dia jadi talentnya. Gue tuh jadi orang yang bangunin pagi. Bangun, ayo kotok-kotokin
kamar, yang manage semuanya, nyiapin mereka apa segala macam gitu. Jadi pas lagi nongkrong, gua tapi diajak nggak nih? Lu jujur gitu langsung aja. Ya udah kita aja, ayo, gok, ayo, ya. Pas nih kita gini. Ya udah, oke. Gue inget banget, udah si Omes punya temen yang punya studio. Hari Kamis ya, hari Kamis. Oke, siap hari Kamis. Tuh nge-tag pertama tuh? Nge-tag pertama tuh, hari Kamis. Tanggal berapa ya? 17 Oktober kalau nggak salah itu. Inget banget gue ada launchingnya GE, Good Night Electric, album di Dark Down lah. Nah, ternyata di hari itu, malamnya, hari sebelumnya, dikasih tahu, studio temen gue nggak bisa dipakai. Jauh. PC-nya jebol. Ya. Wah, jadi gimana? Ya udah reschedule aja kata anak-anak. Nah, gue sebagai orang yang anjing ini kan opportunity gue. Kalau dicari schedule lain, gue nggak yakin nemu. Kalau sibuk banget kan? Bukan, mereka. Gue sibuk banget nyariin schedule kosongnya mereka. Jadi, aduh, gue nyari akal gimana ya. Nah, teman gue ada yang kerja di kayak perusahaan podcast lah. Oke. Ada platform juga. Terus gue bilang, boleh nggak gue gue pinjam studio lu? Gitu. Boleh, tapi malam aja ya, supaya ini supaya aman lah. Udah nggak kepake juga. Udah pakai juga, boleh sih emang. Ya udah, akhirnya gue bilang ke anak-anak, gue nemu studio nih, boleh dipakai, bekas editor gue di radio dulu. Oke, gini, oke. Oh ada nggak? Ada, bisa. Jadi besok jadi ya, udah. Nge-take, ingat banget gue jam 9 malam, kita jam 10 malam itu baru nge-take, sampai jam 12 malam. Itu ngomongin apa awal? Ngecengin orang? Blar aja itu, episode awal itu blar aja gitu, sejam nggak dipotong. Sejam, bener-bener sejam, wow. Nah, bagian ngeditnya tuh, ada si temen gue jadi editor itu, lu yang edit ya, tapi gue yang bagian kesini, menit segini, potong ini. Ini harus segini aja. Jadi 1 jam itu gue bagi 3 episode. Oke. Itu gue yang motong-motong. Akhirnya terus tuh. Ternyata pas keluar, rame. Dari awal tuh keluar langsung duar? Iya. Alhamdulillah iya. Sampai orang si Spotify itu ngelihat sebulan kemudian orang Spotify ngubungin Darto. Podcast lu diomongin nih sama orang ke kantor gue. Karena secara grafiknya tiba-tiba dari satu langsung zep gitu. Ini apa nih kok? Akhirnya dihubungin dan kita jadi podcast eksklusif di batch pertama di tahun 2020. Anjay, itu maksudnya si podcast Mas, lu nyari namanya pas lagi awal-awal itu juga? Enggak, udah tayang itu belum ada nama. Nah, di mana di Spotify namanya apanya dia? Pokoknya nge-tag pertama itu belum ada nama. Baru judul aja gitu ya? Baru judul, belum ada judulnya, nge-tag pertama tuh. Iwan Fals dong? Hah? Iwan Fals. Belum ada judul. Itu Iwan Fals bukan sih? Tuh, iya. Ya lanjut, Bang. Gua anak Britpop. Sebut. Terus udah gitu, di grup sebelum naik tayang tanggal 21, gue tuh tayang di Spotify. Nah nyari nih, ini namanya apa nih? Si ini nyari Soda tadinya. Dosa. Ya. Dosa tuh Darto, Omes, Surya, Angga. Anjay. Atau nggak Soda? Ya asli demo gitu. Kebayang nggak? Dosa. Ya Soda apa gitu. 4 apa gitu. Akhirnya gue bilang, podcast Mas aja. Nah, itu siapa yang ngomong? Gua. Oh, dari Bang gue. Angga? Enggak. Malah. Otak gua tuh kreatif. Kan kata yang nonton, apa kreatif podcast Mas? Tinggal dari podcast ditambahin Mas doang. Kreatif banget lu gitu. Enggak, lo langsung jeplak gitu, lo lagi mikirin apa emang? Dari Puskesmas. Puskesmas. Podcast. Ih, nyambung nih. Podcast kesehatan masyarakat. Karena pas ngetek pertama itu udah mulai bosan nggak pada keluar. Kagak. Pas ngetek pertama itu kan kita ketawa-ketawa terus. Jadi kita membuat orang tertawa karena tertawa itu menyehatkan masyarakat. Kita, kan. Nah, akhirnya ya udah itu aja deh podcast Mas. Kebetulan di Spotify itu udah ada yang punya nama podcast Mas. Nah, lo udah ada. Terus Gue cari orangnya kan kalau di Spotify ada podcast Mas misalnya. Terus namanya siapa? Angga Nggok. Gue cari di Instagram, nemu gue.
Lo pukulin? Enggak dong, serem amat. Nemu dan gue DM dia. Nih gue lupa sih namanya, tapi siapapun Anda, gue berterima kasih sama lu. Kayaknya sekarang dia nyesel juga ya. Tahu gitu gue duitin. Namanya dipakai ya? Iya. Boleh nggak? Ini kamu punya orang Jatinangor, pokoknya anak kampus lah dulu gue. Ini kamu punya podcast namanya Podcast Mas ya? Iya Mas. Dia tuh udah nggak posting lagi, udah berapa bulan nggak posting tuh. Oke. Udah nggak upload Tapi lagi. banyak uploadannya? Enggak, dikit juga. Gue mau pakai nih. Gue nggak nyebut ada Surya Omes Darto, karena kalau misalnya nyebut, artis nih ya. Gue mau pakai, kan gue nge-DM pakai nama Angga Enggok. Siapa dia? Kayak manajernya Surya. Dia nggak tahu siapa ini. Jadi, oh iya Mas, saya udah nggak aktif juga, boleh pakai aja. Gini, udah. Pas gue masukin, Mas, tolong di take down dulu atau nggak lu ganti namanya, boleh nggak? Oh iya, akhirnya diganti. Masuklah gue Podcast Mas. Anjir. Ternyata Ternyata udah ada yang punya itu Udah ya? ada yang punya. Terima kasih ya siapapun Anda itu. Terus udah itu Kamu nggak minta royalti? jangan dong, jangan ya. Terus habis itu ya udah nama sebutannya apa nih buat pendengar kita? Masyarakat Sehat. Itu juga dari gua tuh, Masyarakat Sehat aja. Lo emang kreatif sih. Semua berawal dari lo, Bang. Karena gua yang butuh. Orang di saat butuh itu kreativitasnya meningkat. Omes Surya Darto itu bodo amat. Nggak ada podcast juga dia jalan hidup dia gitu. Gua butuh itu. Gue bela-belain nyari studio, gue yang butuh. Alhamdulillah, tapi ya rewardnya ada, jadi anak-anak juga semangat untuk ngejalanin itu. Terus jadi bukan ganti, maksudnya menjadi namanya Podcast Mas Asia Network, terus kan Podcast Mas Asia kan? Itu prosesnya gimana, Bang? Sebenarnya, jadi kita pengen punya big picture-nya tuh kayak Podcast Mas Asia as a holding company-nya. Di bawahnya itu ada apa? Ada network-nya, ada apanya. Jadi gambaran besarnya pengen kesana tuh. Kalau gua pakai nama Podcast Mas Asia Network aja, akhirnya ya jadi podcast network company aja. Tapi kalau Podcast Mas Asia kan tiba-tiba gue bisa jadi apa, pecel lele atau apa kan bisa. Bisa kan. Nah, jadi akhirnya ya udah kita ganti Podcast Mas Asia. Jadi nanti ada sub-subnya gitu. Tapi ya doain aja lah. Mudah-mudahan. Ada pecel lele itu? Iya, amin. Lu CEO-nya? Sekarang iya. Emang dulu? Dulu enggak. Gua COO dulu. Oh, CEO. Sekarang CEO. Yang lain? Kayak Darto gitu-gitu? Darto tuh jadi kayak creative supervision-nya lah. Oke. Supervisor-nya lah gitu. Jadi dia memang karena ya nggak bisa tiap hari ada di kantor, akhirnya dia cuman mensupervise aja, sama seperti Omes dan Surya. Okay. Nah, gue yang memang punya waktu lebih untuk Enggak, gue tuh lebih ke kayak ngejagain mimpinya teman-teman gue. Asik. Ya, sangat. Ya kan, jadi kayak ya udah gue nggak peduli ya, pokoknya ini teman-teman gue tuh pengen ini jadikan Omes, Surya, Darto pengen ini semua jadi legasinya buat anak-anak kita nanti. Anjas. Jadi gue jagain mimpi-mimpinya mereka. Lo keren lo. Gitu. Keren. Pada ya dalam kurung gue butuh. Itu lagi. Capek gak lo jadi CEO? Gimana? Capek pak, ternyata maksudnya ngurusin apa aja? Nggak, nah kantor gue kan termasuk kantor yang gue masih belajar sih. Jujur gue masih belajar, tapi jadi CEO itu kan harus kayak semuanya lu handle kan. Dan gua juga, ya kantor gue juga bukan kantor yang memang udah terdanai dengan baik gitu ya. Jadi belum segitunya gitu ya. Jadi akhirnya semuanya harus ya ini gue pegang, ini gue pegang. Tanggung jawab semua tuh. Iya, ya. Jadi puyeng juga sih. Tapi seru. Tapi seru, iya. Karena gue masih belajar sih, banyak belajarnya. Makanya gue sering ngobrol, gue tuh suka ngajak ngobrol teman-teman gue yang, gue pengen belajar ini dong, gue pengen tahu ini dong, gue pengen tahu ini dong.
Lo ketemu apa lo undang ke kantor lo? Gue Lo kan CEO. Nah, katanya kan kata orang kalau CEO ada di kantor itu nggak ini ya, menunjukkan kantornya nggak akan maju. Ush. Karena seorang CEO itu harus banyak di luar ketemu orang. Iya, gitu. networking ya. Iya. Nah, gue kebetulan banyak di luar juga. Oh. Ya nawar-nawarin asuransi. Oh iya lu kerja di asuransi. Habis sekarang masih juga? Masih. Berarti Lu udah nyambi. punya asuransi? Belum. Habis ini gue ini nih. Langsung ke bini gue. Umurnya berapa? 31 aku. Oh, masih murah. Iya kan, berapa premi? Udah punya anak? Belum. Belum. Dari sekarang deh, mendingan lu jagain. Jadi nanti bini lu ada kan? Kadir, Basuki. Tarzan? Kakek gue pelawak, namanya Surya Napata. Pelawak